to TikTok Podcast. Nah, di video ini kita akan ngobrol hal-hal yang menarik dan inspiratif bareng seorang remaja yang sangat luar biasa yang pernah aktif di sebuah forum anak. Nah, ia pernah menjabat sebagai sekretaris periode 2022 sampai 2023, koordinator kecamatan tahun 2022 sampai 2023, koordinator kluster 2 di tahun 2023 dan 2024. Nah, selama ia aktif di forum anak ini, forumnya sudah banyak mendapat penghargaan seperti PES Award 2024, Forum Anak Terbaik 2023 sampai 2024, sampai dengan nominasi Forum Anak Terinovatif tingkat nasional tahun 2021. Nah, remaja ini adalah adik saya sendiri, yaitu Dinda Nafisa Purap. Halo semuanya. Nah, itu tadi untuk perkenalannya. Daripada kalian penasaran lebih lama, langsung saja kita ngobrol santai dan tanya-tanya Dinda terkait hal-hal inspiratif dari forum anak yang pernah ia tekuni. Oke Dinda, bisa nggak sih beritahu kepada kita semua bahwa seperti apa sih sebenarnya forum anak itu? Nah, aku jelasin sedikit. Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang dibentuk oleh pemerintah untuk anak-anak dalam melibatkan anak dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka. Nah, Forum Anak sendiri adalah jembatan antara pemerintah dan juga anak-anak sebagai agen pelopor dan pelapor atau agen 2P dalam pemenuhan hak partisipasi anak seperti itu. Oke, jadi sejak kapan kamu mengikuti forum anak ini? Kemudian kenapa? Apa alasan kamu untuk mengikuti forum ini? Nah, pertama kali saya mengikuti forum anak itu pada saat saya duduk di bangku kelas 9 SMP. Kenapa saya tertarik? Pada saat itu forum anak sendiri, yakni forum anak Maroin Kecamatan Burau, datang ke sekolah saya tentang mensosialisasikan tentang bahaya tentang stunting dan pencegahan pernikahan dini terhadap anak SMP. Pada saat itu saya penasaran, loh, ini organisasi apa? Kenapa lingkupnya besar sekali? Dan saya tanya-tanya, ternyata ada teman saya yang join di organisasi tersebut, dan saya tanya-tanya tentang kegiatannya apa saya sih, ini di bawah naungan pemerintah ya? Ternyata iya, dan pada periode selanjutnya saya bergabung dan menjadi salah satu anggotanya. Oke, jadi kegiatan-kegiatan apa aja sih yang biasa kamu dan teman forum kamu lakukan di forum anak ini? Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan dan sempat join selama menjadi anggota dari forum anak Maroin sendiri. Yang saya ingat ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan kegiatannya sendiri itu terbentuk di dalam kluster. Kluster itu sebuah susunan lah ceritanya, susunan kepanitiaan. Ya, seperti itu. Nah, dalam kluster itu akan membuat program kerja masing-masing yang relevan dengan namanya, seperti itu. Nah, yang pertama itu yang saya ingat ada kegiatan Mapa Baca dan Mapa Guru. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di setiap SD yang ada di Kecamatan Burau. Kegiatan ini bukan sekedar tentang membaca ataupun mengajar. Kegiatan ini kita buat bagaimana cara biar anak-anak tuh kalau belajar nggak suntuk, nggak bosan, bisa sambil bermain. Nah, sebelum kan kita buat kegiatan itu dalam 2 hari, Sabtu dan Minggu. Sabtunya itu belajar, Minggunya itu kita games, dan akhir kegiatannya itu kita beri hadiah buat adik-adik yang paling excited dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kegiatan kedua itu ada Genoris. Genoris ini kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota kami yang beragama Kristen atau non-Islam. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu atau pada saat acara-acara keagamaannya non-Muslim, seperti itu. Lalu ada kegiatan Laga Ligo Farm. Nah, kegiatan ini kita berkolaborasi dengan organisasi di dalam desa tersebut, di Desa Kecamatan Burau. Nah, kegiatan itu kami sebagai anggota forum anak
yang ikut berpartisipasi belajar mengenai tanaman-tanaman atau cara menanam dengan menggunakan pupuk organik tanpa penggunaan bahan kimia seperti itu. Dan kegiatannya kalau nggak salah itu setiap hari Sabtu dan itu berjadwal, nggak semua langsung tidak semua langsung ikut dalam kegiatan tersebut, itu berjadwal. Misalnya dalam 1 minggu ada 5 orang seperti itu. Lalu ada batch program kerja yang kami punya yakni tas ransel pelosok. Nah, kenapa ini jadi batch? Karena kegiatannya hampir sama dengan kegiatan Mappa Baca dan Mappa Guru, tapi bedanya ini dilaksanakan di SD yang ada di pelosok yang tidak terpantau langsung oleh pemerintah. Nah, kegiatannya ini seperti kita tuh membawa buku-buku baru, baju-baju yang tidak dipakai, alat tulis, bawa hadiah nanti. Nah, kalau ke sana tuh kita butuh briefing yang briefing yang tepat untuk ke sana. Dan nah, kalau misalnya kita rencananya hari Minggu, nah itu ke sana kita briefing bawa ini karena perjalanannya jauh dan medannya tuh cukup curam seperti itu. Bisa nggak sih dijelaskan situasi anak-anak atau pendidikan anak-anak di pelosok saat itu? Pertama kali datang itu awalnya kan saya nggak tahu waktu ternyata sejauh itu sekolahnya. Kan sekolah itu dibilang dari induk sekolah yang negeri. Anak sekolah dari negeri jadi tapi letaknya di pelosok yang tidak langsung dipantau oleh pemerintah. Pertama kali ke sana kita itu ya briefing seperti biasa dan medannya cukup curam. Beberapa kali pernah kita kena insiden jatuh dari motor dan bawaan kita tuh bawaan kita jatuh. Jadi kita pikir mau pulang atau tidak, tapi karena kita berpikir mau pulang, tapi kita sudah kirim surat dinas ke sekolahnya, takutnya menunggu adik-adiknya menunggu di sana. Jadi kita lanjut perjalanan. Oke, di sana waktu pertama datang kita hampir 3 jam di perjalanan. Nah, sampai di sana capeknya hilang karena lihat adik-adik yang gembira lihat kami datang. Nah, waktu sampai di sana kita nggak langsung belajar, kita pertama perkenalan. Kita punya di forum anak itu ada beberapa jinglenya tuh kayak senam. Jadi dia tuh punya jingle sendiri. Nah, pertama itu kegiatannya kalau tas ransel pelosok itu pertama kita jingle bareng-bareng. Terus nanti masuk dalam kelas kita baru bagiin buku-buku yang kami bawa. Dan kondisinya tuh di sana cukup memprihatinkan karena selain akses jalan yang buruk, listrik juga buruk, akses jaringan juga cukup tidak memadai. Di sana juga tuh ruang kelasnya cuma awal datang itu cuma satu ruangan, satu petak. Nah, dalam kelas itu ada kelas 1 sampai kelas 6 dalam satu petak. Ya, dalam satu petak itu kelasnya itu untuk kelas 1 sampai kelas 6 awal datang. Nah, disitulah kami mulai memeriksa, meninjau apa sih kekurangannya. Nah, di sana juga tuh papan tulisnya bukan yang dipajang tapi di bawah. Bangkunya pakai spidol. Iya, pakai. Nah, bangkunya juga bukan bangku yang biasa ada di sekolah-sekolah negeri. Bangkunya tuh panjang, terus kursinya panjang ini. Jadi cukup muat 4 sampai 3 orang. Di dalamnya kayaknya ada 5 atau 6 deh bangku sama kursi. Oke, jadi selama menjalani kegiatan-kegiatan seperti itu, apa sih sebenarnya tantangan yang paling besar atau tantangan yang paling besar yang kamu hadapi selama menjalani misi sosial itu? Yang sebenarnya paling menantang itu bukan tentang akses jalan ataupun perizinan ya. Yang tentang terbesar itu cuma dari dana pemerintah. Kan kita ini terbentuk dari organisasi pemerintah. Cuma dana yang kami dapatkan itu belum terpenuhi secara
bagaimana yang kami butuhkan untuk setiap kegiatan yang kami lakukan. Jadi dana yang kamu keluarkan untuk kegiatan forum anak itu dana pribadi? Betul, dana pribadi itu dari iuran. Kami kan punya iuran. Iurannya itu setiap bulan. Nah, nanti iurannya diputar untuk beli seperti hadiah-hadiah atau kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan ketika melakukan kegiatan tersebut. Oke, jadi aku bertanya untuk selanjutnya. Selama kamu menjalani berbagai kegiatan dari forum anak, ada nggak sih hal-hal atau momen yang mengharukan atau hal yang tidak terlupakan yang kamu alami selama menjalani atau mengikuti forum anak ini? Yang mengharukan itu ya ketika kita lihat adik-adik yang belum tahu adanya pusatnya sekarang pertumbuhan pendidikan, sedangkan mereka belum mendapatkan hal tersebut. Hak-hak mereka yang belum terpenuhi, dan momen kebersamaannya itu ketika kami datang melihat adik-adik semua gembira, kami membawa hadiah-hadiah, mereka terlihat senang sekali, dan itulah yang menjadi memacu kami untuk semakin menegakkan hak-hak mereka di mata pemerintah. Oke, nah bagaimana cara kamu dan tim forum kamu ini menyampaikan aspirasi anak-anak terpencil atau anak-anak pelosok ini yang hak pendidikan atau hak sosial mereka belum terpenuhi ke pemerintah? Nah, kami pemenuhannya itu kita mulai dari langkah seperti program kerja. Nah, program kerja itu kami buat, lalu kami buat video, foto, ataupun feed di Instagram. Nah, lewat situ nanti masyarakat ataupun pemerintah akan melihat bagaimana keadaan anak-anak yang ada di daerah kami, seperti itu. Lalu nanti pada saat ada event di forum anak tingkat kabupaten, nah pada saat itu akan diadakan Hari Anak Nasional. Nah, di Hari Anak Nasional ini kami akan mengumpulkan atau merangkum hak-hak pemenuhan yang belum terpenuhi di daerah kami. Nah, pada saat nanti itu akan dibacakan oleh Duta Anak serta didengarkan oleh pihak-pihak pemerintah atau pihak-pihak dinas yang terkait. Oke, jadi ada waktu tertentu saat kalian bisa menyampaikan aspirasi anak-anak di pelosok ini. Oke, jadi saat menyampaikan aspirasi itu bagaimana tanggapan pemerintah terkait aspirasi yang kalian sampaikan terkait dengan anak-anak di pelosok? Tanggapan pemerintah tentunya selalu positif, dan terkait perubahan tentunya ada, tetapi seperti itu belum secara merata. Jadi apakah ada hasil atau perubahan yang anak-anak pelosok ini rasakan atau lihat secara nyata? Tentunya ada, seperti yang saya bilang tadi. Contohnya itu yang saya lihat secara langsung sebagai anggota forum anak itu yang bergerak adalah itu tadi, sekolah yang saya datangi. Awalnya kan cuma 1 petak, sekarang waktu kedua kalinya waktu saya datangi itu sekarang sudah 4 petak. Terus sudah ada lemari, buku-buku, papan tulisnya juga udah besar. Cuman ya akses jalannya masih belum terpenuhi, listrik juga belum terpenuhi. Jadi tanggapan pemerintah itu ada tapi tidak kontinu. Ya, belum terpenuhi secara keseluruhan. Oke. Nah, apa yang kamu pelajari dari pengalaman-pengalaman yang kamu jalani selama mengikuti forum anak ini? Pengalaman saya sendiri tentunya bagaimana kita melihat lebih jauh bahwa ada anak-anak di seberang sana yang belum terpenuhi secara keseluruhan kebutuhannya, di mana anak-anak merupakan bina bangsa untuk negeri kita. Terus untuk pribadi saya sendiri, kekeluargaan serta kebersamaan dan forum anak itu sangat kental serta sangat merubah pribadi saya sendiri. Nah, apakah ada pesan untuk remaja-remaja lain yang ingin menjadi seperti kamu, yang ingin mengikuti jejak seperti kamu yang aktif membantu atau peduli dengan isu-isu sosial di lingkunganmu? Nah, buat teman-teman yang mau mengubah dan mengupgrade diri, membangun personal branding yang positif, teman-teman jangan ragu dan jangan malu untuk
aktif di setiap kegiatan sosial, maupun itu kegiatan sosial dalam lingkup kecil maupun besar. Jangan ragu karena itu merupakan fondasi untuk kita maju lebih depan. Oke, nah jadi itu tadi cerita dari Dinda. Nah dari cerita Dinda tadi kita bisa mengetahui bahwa akses pendidikan di negara kita ini belum merata secara menyeluruh dengan baik. Nah, yang mengakibatkan adanya banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-hak pendidikan atau hak-hak yang sepantasnya mereka dapatkan. Nah, tentu hal ini jika tidak ditangani dengan cepat, dengan baik dan dengan serius, maka akan mengakibatkan atau berdampak buruk pada kualitas pendidikan Indonesia ke depannya dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Nah, oleh karena itu saya, para remaja, kalian semua, orang tua, masyarakat, hingga ke pemerintah itu berperan penting dalam menciptakan perubahan-perubahan sosial yang nyata. Nah, itu tadi cerita kita hari ini. Semoga obrolan yang kita bahas tadi bisa membuat kita sadar dan peduli terhadap isu-isu permasalahan sosial dan pendidikan di sekitar lingkungan kita. Nah, makasih banget buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Nah, jangan lupa untuk share video podcast ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!